selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam jumpa lagi kita dalam Rehat pada hari Rabu 14 Oktober 2020. Sebagaimana biasa saudara-saudara, tak henti-hentinya saya mengajak saudara sekalian untuk mari luangkan waktumu untuk kita mengambil waktu memuliakan Tuhan dalam saat teduh. Sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami bersyukur karena Engkau sungguh penuh kasih bagi kami. Engkau yang senantiasa meluangkan waktu, kesempatan, kehidupan bagi kami. Dan hari ini kembali kami boleh melihat, merasakan kebaikan Tuhan lagi. Itu sebabnya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca merenungkan firman-Mu di hari yang Engkau kuduskan bagi kami pada kesempatan ini. Dan biarlah kami semua melakukannya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Tolong kami Tuhan, bekerjalah dengan Roh Kudus-Mu, agar firman ini dapat kami pahami dengan baik. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja 17 ayat 7-23. Di bawah judul Keruntuhan Kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Fir'aun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala, walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapan-ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api dan melakukan tenung dan telah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel.
Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tapi Yerobeam membuat orang Israel menyimpang daripada mengikuti Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya seperti yang telah difirmankannya dengan perantaraan semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asur ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca serta merenungkan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari seluruh perikop ini, saudara-saudara, perikop yang panjang ini, kita diarahkan oleh satu tema, jangan menyakiti hati Tuhan. Jangan menyakiti hati Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari ini, saudara-saudara, baik dari zaman dulu sampai sekarang, kita begitu banyak mengenal, bahkan mengetahui banyak orang yang menyebut dirinya sebagai hamba Allah, menyebut dirinya sebagai anak-anak Tuhan, menyebut dirinya sebagai orang yang kenal Tuhan, yang beragama. Tetapi sebenarnya karakter hidupnya sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang yang sungguh-sungguh mengenal siapa itu yang disembahnya. Bagian firman Tuhan ini, saudara-saudara, menceritakan tentang sesuatu bangsa yang melupakan segala kebaikan Tuhan itu sendiri. Tentu saudara-saudara, apa yang kita dengar, kita baca dari perikop ini, bagaimana umat ini yang telah dituntun oleh Allah, diperingatkan oleh Allah agar mereka hidup di dalam sebuah ketaatan kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, dengan begitu baiknya kebaikan Allah, dengan begitu banyaknya sebuah pendidikan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, tapi mereka tetap melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Dan tentu saudara-saudara, siapapun pasti akan marah. Dan jangankan Tuhan, kita saja manusia punya batas-batas tertentu dalam menyikapi sebuah hal-hal yang tidak berkenan kepada kita, apalagi Tuhan. Nah, karena itu ketika bangsa Israel ini, saudara-saudara, diperlihatkan kepada kita bagaimana kejahatan yang mereka buat itu. Dan karena kejahatan itu, Hosea melakukan segala apa yang jahat di mata Tuhan dan bersama dengan seluruh umat itu. Ayat 7-8 menjelaskan dengan sangat jelas kepada kita apa yang mereka buat. Mereka melupakan kebaikan Tuhan yang telah menuntun mereka dari keluarnya sampai dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Apalagi yang mereka buat, saudara-saudara, bukan cuma itu, tetapi mereka juga dikatakan di sini adalah hidup dengan sesuai apa yang mereka inginkan, bukan seperti apa yang Tuhan mau. Apalagi yang mereka buat, saudara-saudara, mereka tidak lagi mau mengikuti semua ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan karena itu, saudara-saudara, tentu kita bisa bayangkan, dengan pola seperti itu, pasti mereka akan menjadi bangsa yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Dan tentu semua perilaku itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Karena apa? Mereka mengandalkan kekuatan di luar Tuhan, melakukan penyembahan berhala, melakukan tenung-tenung dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan. Ayat 14-17 mengungkapkan kepada kita. Karena itu pantas kalau Allah marah dan menolak mereka. Karena itu mereka diingatkan, tidakkah engkau mengingat kebaikanku? Nah, gambaran ini mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, betapa pentingnya kita sungguh memahami bahwa hidup kita ini hanya karena anugerah Allah yang begitu baik.
Karena itu kebaikan Allah jangan sampai menjadikan kita ini sebagai sosok yang melupakan kebaikan Allah, tidak lagi menjadi sosok yang taat setia kepada Dia, tapi marilah kita sungguh-sungguh mengarahkan, mencondongkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kalaupun mungkin kita menyimpang dalam beberapa hal dalam kehidupan ini, segeralah bertobat. Segeralah kembali kepada jalan Tuhan. Karena Tuhan itu senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita. Ingatlah bagaimana Kristus telah menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita dilayakkan untuk memperoleh karya keselamatan kelak. Oleh karena itulah saudara-saudara, selama saudara dan saya diberikan hidup oleh Tuhan, muliakanlah Tuhan dengan seluruh keberadaanmu. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari saudara-saudara kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 36 ayat 1 dan 2. Dihapuskan dosaku. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Kita berdoa. Terima kasih kami angkat kembali kepadamu Tuhan untuk waktu kesempatan yang boleh kami pergunakan dalam memuji membesarkan Engkau. Kami sudah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu yang mengajak kami semua untuk sungguh-sungguh memahami apa yang Tuhan rindukan dalam hidup ini. Terkadang kami tahu Tuhan, kami seringkali dipengaruhi oleh kepentingan kami, sehingga kami melupakan seluruh apa yang Tuhan perintahkan. Ini juga yang diceritakan dalam bagian firman-Mu Tuhan pada hari ini, bagaimana bangsa Israel melupakan segala kebaikan Tuhan, dan berpaling dari Tuhan kepada penyembahan berhala, melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan, pantas kalau Engkau marah kepada bangsa ini dan juga kepada kami. Tapi kami bersyukur kebaikan Tuhan telah tetap dinyatakan kepada kami lewat pengorbanan Kristus yang mau mengampuni dosa kami, menjadi pendamai antara kami dengan Tuhan. Biarlah kebaikan Tuhan itu kami mampu untuk hayati dengan sungguh, sehingga ketika kami hidup, kami tetap hidup untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Seluruh aktivitas kami hari ini dan seterusnya kami juga mohon Tuhan tetap memberkati. Jauhkan kami dari semua mara bahaya, gangguan dan penyakit, dan biarlah kami terhindar dari segala hal-hal yang dapat mengganggu pemikiran kami di dalam kehidupan ini teristimewa dari wabah corona yang sampai saat ini Tuhan masih tetap menjadi momok yang menakutkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampuni salah dosa kami percayakan seluruh hidup kami kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Muhalis kami yang hidup itu, kami datang berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.
Amin.